Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mulai, absen dulu ya. Amri Fatir Jufrianto Adit Aurel. Oke, sebelum mulai silahkan baca doa. Doa dimulai. Kemarin kita sudah membahas apa yang dinamakan surat pribadi dan surat dinas. Masih ingat? Masih. Apa bedanya surat pribadi dan surat dinas? Ayo, siapa yang masih ingat kemarin? Apa bedanya surat pribadi dan surat dinas? Kalau surat dinas menggunakan bahasa baku. Oke. Yang kedua, kalau surat pribadi menggunakan bahasa tidak baku atau non formal. Sekarang kita masuk ke pembahasan jenis surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi itu ada dua jenis. Dibuka bukunya halaman 44. Sudah? Oke. Jenis surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, surat pribadi. Jenisnya, satu, surat pribadi yang semi formal. Apa itu? Surat yang dikirim oleh pribadi kepada instansi. Misalnya kalian mau ngirim surat ke sekolahan lain. Nah, itu namanya masuk ke semi formal. Atau surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan, kalian mau masuk kerja ini, masih mau daftar, otomatis harus butuh surat CV, surat data diri. Nah, itu perlu dikasih ke perusahaannya. Yang kedua, surat pribadi yang tidak formal. Apa itu? Misalnya surat keluarga, surat perkenalan, dan surat pertemanan. Oke, itu ada dua berarti ya, ada dua jenis. Ada jenis surat pribadi ada dua. Yang pertama surat pribadi yang semi formal dan surat pribadi yang tidak formal. Oke, paham ya? Ada dua ya. Diingat itu. Yang kedua, jenis surat dinas. Jenisnya ada 10 ya. Ada. Jadi surat dinas ini banyak. Yang pertama, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan. Pemberitahuan apa ya? Sebagai contoh, pemberitahuan cuti bersama atau jadwal ujian. Nah, itu kan biasanya sering kalian lihat kalau mau ujian ada suratnya, itu namanya surat pemberitahuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, surat kuasa. Surat kuasa isinya pemberian kuasa dari pihak ke pihak lain, dari satu pihak ke pihak lain. Nah, sebagai contoh, kalau kita mau ngambil uang di bank,
Tapi kita ada di Jawa ini, mau ngambil uangnya di Kalimantan, otomatis butuh surat kuasa. Karena tidak bisa ngambil sendiri, maka kita nyuruh orang, tapi harus ada surat kuasanya. Nah, itu. Atau yang ketiga, surat undangan. Surat undangan. Surat yang keempat, memo atau nota dinas. Yang kelima, surat keterangan. Entah misalnya surat keterangan sakit, ada surat pengingat, berkelakuan baik, keterangan tidak mampu, atau keterangan gaji dan sebagainya. Yang selanjutnya surat permohonan. Surat permohonan sama itu ada strukturnya. Jadi strukturnya, bentar. Strukturnya ini surat pribadi ya, surat pribadi. Yang pertama ada apa? Perhatikan, lihat di bukunya. Yang pertama ada tempat dan tanggal surat memuat. Oke, perhatikan. Jadi ada tempatnya. Di mana tempatnya? Kita di Batu Putih. Tanggal berapa? Sekarang tanggal 22. Tanggal 22 April 2026. Ini taruh di pojok. Ya, pojok. Ngerti? Terus yang kedua, alamat suratnya. Alamat penerima suratnya. Alamat penerima suratnya. Misalnya kalian mau kirim kemana? Ke Dumaring. Iya, bilang. Ini kan, ini tempatmu, lokasi kalian ini. Ini lokasi orang tuanya, berarti Dumaring. Nah, begitu. Atau seperti yang di buku itu, yang tercinta Bunda misalnya, di mana? Di rumah. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengadakan latihan sederhana. Ya, latihan sederhana. Ini kita bagi berkelompok. Jadi kelompok 1, ya perhatikan, kelompok 1, kelompok 2, ini bertiga ke sini. Oh, kalian menghadap ke belakang. Kelompok 3, laki-lakinya karena hanya bertiga ke kelompok 3. Oke. Apa tugasnya? Tugasnya membuat surat pribadi. Membuat surat pribadi yang tidak formal ya. Yang tidak formal. Perhatikan ciri-cirinya yang tidak formal. Ayo silahkan coba ini. Ayo sudah. Ya, kelompok 1 dulu.
Berdua maju. Bunda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar di rumah? Bunda, hari Minggu kalau tidak sibuk-sibuk besok hari. Jangan ketawa. Nah, ayo. Barang-barang ini yang lain sudah habis. Bunda, nanti kalau kesini bawakan, jangan lupa bawakan ini ya. Buku pulpen, jangan lupa bawakan masakan Bunda ya. Udah itu aja yang Aini butuhkan. Maaf ngerepotin Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Allah Aini. Sudah. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ayo, udah usah malu. Sini, ke depan. Udah, ada usah dipencet itu. Ya. Di sini. Ya, di situ. Kami dari yang keras. Yuk. Batu Putih, 22 April 2026. Yang tersayang, Ibu, Ayah di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ibu sama Ayah bagaimana? Kabar adik di sini baik kok. Adik minta tolong ya Ibu, Ayah, kirimkan uang bulanan adik. Soalnya kebutuhan adik sudah mau habis sama uang jajan. Udah itu aja. Maaf kalau merepotkan Ibu sama Ayah di sana. Ibu sama Ayah sehat-sehat ya. Ada selalu doakan yang terbaik untuk Ibu sama Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Dari kertasnya? anakmu, Auli. Sudah. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 3. Ayo laki-lakinya, jangan mau kalah sama perempuannya. Yo. Maju. Gimana itu bajunya itu? Yo, yang keras. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musi, saya teman lamamu. Kamu masih ingat aku nggak? Sekarang aku ada di pondok pesantren. Kamu sekarang gimana? Aku jadi kangen sama kamu. Kayaknya cuman ini aja yang aku mau bilang. Semoga kamu sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat lama, Umar, Amri, dan Rian. Sudah. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 3. Sebelum ditutup, kita simpulkan dulu. Surat pribadi jenisnya ada 2. Yang pertama surat pribadi semi formal, dan yang kedua surat pribadi yang tidak formal ya. Terus jenis surat dinas ada 10. Yang pertama surat pemberitahuan, yang kedua surat kuasa, yang ketiga surat undangan, yang keempat memo atau nota dinas, yang kelima surat keterangan, yang keenam surat permohonan, yang ketujuh surat edaran, yang kedelapan
surat instruksi. Yang kesembilan dan yang terakhir surat tugas. Oke, paham? Oke, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.